tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah request dari dulur kita, yaitu membahas tentang warga kehormatan dalam PSHT. Di sini saya sendiri agak bingung ya dulur-dulur, karena saya sendiri tidak tergabung dalam kepengurusan pusat. Seumur-umur selama saya mengarungi perjalanan menjadi siswa hingga warga, saya pun tidak pernah mengetahui secara langsung pengukuhan seorang warga kehormatan. Tapi kenyataannya yang kita lihat sampai sekarang kan, banyak sekali wakil rakyat, hampir Pak Jokowi sendiri ya kan, diangkat atau dikukuhkan menjadi warga kehormatan juga. Nah, di sini mungkin sangat menarik untuk kita bahas ya dulur-dulur. Nah, sebelumnya agar tidak salah paham, dalam video ini Bima ANF ingin mengemukakan pendapat saya secara pribadi. Karena selama saya latihan hingga saya warga, yang namanya menjadi warga PSHT itu ya latihan dari siswa hingga warga. Nah, adanya warga kehormatan ini saya tidak pernah dijelaskan secara spesifik oleh pelatih saya. Jadi saya wajar kalau tidak tahu dulur-dulur. Namun dalam video ini nanti yang saya sampaikan adalah menurut pendapat saya pribadi. Dan mungkin dulur-dulur memiliki pendapat yang lain, tidak menutup kemungkinan, silahkan ditulis kolom komentar. Mungkin bisa menjadi barometer atau referensi bagi kita semua selaku warga tingkat 1. Dan sebelum saya mengemukakan pendapat saya secara pribadi dulur-dulur, monggo dulur-dulurku, kita dengarkan cuplikan sebuah obrolan dari Kang Mas Tarmaji Budiarson. Kalau Sabulga, saya dan Warno mematuhi Ternate Pusat Imam Sepangan sama Pak Sunarunama pribadi membentuk Yayasan Setia Kita. Ini hanya untuk mencari tanah yang berada di Pemkot yang waktu itu banyak juga kan di sekolah. Nah, kalau Madiun itu seperti sekarang ini ya, longgo atau mantenan mana nah terjadinya gedung awal-awal duit-duit itu kabeh. Aku gak nuntut, kok iso muni ngono iki. Nek engko kuwalik saya ini tidak ada pikiran bilang duduk kenal saya menilai lahan Ternate. Lahan Ternate selesai. Aku yang menengah orang-orang ikut atau semua itu juga terbakar. Nah, itu tadi adalah cuplikan obrolan dari beliau. Entah ngobrolan dengan siapa ya dulur, atau beliau ini diwawancarai, saya kurang tahu. Menurut saya pribadi ya, kondisi organisasi pada saat itu dengan kondisi organisasi yang sekarang ini pasti sangat jauh berbeda dulur-dulur. Kita kaitkan dengan pembahasan kita kali ini mengenai warga kehormatan. Jadi kalau dari kalimat Kang Mas Tarmaji itu dulur-dulur, kalau kita kutip bersama-sama ya, jadi jerih payah dari para sepuh kita termasuk membuat yayasan PSHT itu untuk mengumpulkan sebuah anggaran sehingga kita mampu membeli Padepokan Agung ya, atau lebih tepatnya tanah Padepokan Agung seluas itu. Beliau juga menambahkan, apabila kita tidak memiliki upaya seperti itu, kita tidak mungkin bisa atau mampu membeli tanah Padepokan seluas itu. Apabila dikaitkan dengan keadaan organisasi sekarang, apabila kita ingin melakukan suatu hal atau kita ingin melakukan sebuah terobosan,
tanpa adanya orang-orang yang ada di kursi kepemimpinan ini atau kursi pemerintahan ini, semua yang diprogramkan oleh para pengurus pusat ini tidak akan mungkin bisa terrealisasikan dulur-dulur. Sekarang kita ambil dari contoh yang kecil saja. Yang saya alami di Jakarta ini dulur-dulur, apabila kita ingin menyelenggarakan acara atau kita mencari perizinan tempat latihan, itu tanpa orang-orang yang berpengaruh, mungkin dulur-dulur tidak perlu dijelaskan ya, sudah paham ya. Itu sulit dulur-dulur, karena selain kita ini hanya seorang perantau, kita pun tidak semuanya punya lahan di sini. Tidak seperti latihan di kampung yang di depan rumah saja jadi. Kalau di Jakarta harus ada perizinan ya kan, harus ada pengetahuan RT RW setempat. Tanpa adanya itu pasti kita akan diusir oleh Satpol PP atau warga setempat. Dan untuk memperoleh perizinan tersebut dulur-dulur, tidak akan kita peroleh apabila semua itu kita urus sendiri dulur-dulur. Pasti akan ditanya, kalian ini siapa? Kalian ini asli mana? Warga sini atau bukan? Yang kita anggap negara ini negara demokrasi, yang kita anggap tanah ini adalah tanah kita bersama sebagai bangsa Indonesia, ternyata untuk perizinannya tidak semudah itu dulur-dulur. Dan itu perlu orang-orang yang sangat berpengaruh dalam lingkungan tersebut. Sama halnya dengan organisasi kita PSHT ini, tanpa adanya orang-orang berpengaruh, kita tidak akan mungkin bisa mudah dalam mengembangkan organisasi kita. Karena segala urusan yang menyangkut dari pengurus pusat ini atau program-program yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat ini ranahnya tidak hanya satu lingkup saja dulur-dulur, tapi sudah secara nasional bahkan internasional. Tanpa adanya orang-orang penting yang memiliki kemampuan dalam bidangnya ini, organisasi kita tidak bisa berkembang sesuai apa yang diinginkan oleh para pengurus kita ini dulur-dulur. Menurut saya pribadi, intinya yang diinginkan oleh pengurus pusat ini semua berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi yang atlet ya fokus dengan atlet saja ya kan, yang mungkin di bidang keesaan fokus di bidang keesaan saja, atau dulur-dulur kita yang berjalan di jalur sosial media ya fokus di sosial media saja. Dan dulur-dulur kita yang dibutuhkan dalam kursi kepemimpinan negara Indonesia ini ya berjalan di bidangnya sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak mungkin semua warga PSHT bahkan pengurus sekalipun itu mampu menguasai dari segala bidang. Saya harap dulur-dulur semua mungkin mampu memahami dan mampu mengerti apa yang diharapkan oleh pengurus kita ini demi perkembangan organisasi kita tercinta ini. Karena seperti yang ada dalam mukadimah PSHT, bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju kesempurnaan. Demi kesempurnaan organisasi kita tercinta ini, tidak cukup hanya dari satu sisi atau satu bidang saja, dari prestasinya saja mungkin, atau dari sosial media saja mungkin, atau dari birokrasinya saja mungkin, tapi memang semua itu berkaitan dan harus bekerja sama agar kita bisa menuju kesempurnaan dari organisasi yang kita cintai ini. Saya harap dulur-dulurku semua dewasa dalam menyikapi perkembangan organisasi kita yang memang dituntut harus mengikuti perkembangan zaman, agar kita semua tidak sedikit-sedikit mengkritik apa yang dilakukan oleh pengurus pusat. Selama itu demi kebaikan organisasi kita semua wajib mendukung dan mensupportnya. Mungkin itu sedikit pembahasan kita mengenai warga kehormatan versi Bima ANF. Mungkin ada pendapat lain dari dulur-dulurku semua, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah, perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.